Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Semua merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, amin. Ya, mari sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, terlebih dahulu kita dengarkan Iwan Sopan, sikap kita dalam posisi berdoa. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang pengasih dan Bapa kami yang penyayang, terima kasih Bapa, kami ucapkan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bisa melakukan ibadah doa dan puasa kami hari ini. Proteksi kami semua, anak-anak-Mu dengan kuasa darah Yesus. Harta benda yang Kau titipkan bagi kami bergerak tidak bergerak, proteksi semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami aman karena perlindungan Tuhan. Begitu juga ya Bapa, bagi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah kami hari ini, Kau urapi dia dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, agar dia dapat melaksanakan kemuliaan bagi Tuhan. Begitu juga bagi hamba-Mu yang hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia Bapa dari ujung rambut sampai telapak kakinya, agar dia dapat menyampaikan suara kebenaran firman-Mu hari ini kepada kami semua. Begitu juga bagi kami anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Jadikanlah firman-Mu ini memberi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa, sertai kami dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu ibadah kami hari ini, semuanya kami tolak dalam nama kuasa darah Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini melalui satu nama yang indah dan berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan kita yang telah berdoa. Amin. Ya, mari kami minta kita semua berdiri.
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau beri haleluya bagi kemuliaan-Nya. Haleluya adalah bahasa surga. Haleluya hanyalah yang bagi Dia. Dia Allah yang berkuasa di langit dan bumi. Mari saudaraku, dengan segenap hati kita naikkan penyembahannya di bagi Tuhan. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing
Sorgawi, kami sudah berhaleluya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sudah disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Saat ini juga Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami pribadi, lepas pribadi. Jamah setiap kami ya Bapa, lawat setiap kami Tuhan, sehingga siapapun saat ini kami yang menderita sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Yesus, yang miskin diperkaya dalam nama Yesus, yang kaya menjadi saluran berkat di dalam nama Yesus, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat, Engkau Allah yang sudah memberi kelegaan. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu, karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah diurapi Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapa kami yang tinggal di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menjaga dan melindungi kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami telah memuji, memuliakan Engkau, telah menyembah Engkau, bermazmur bagimu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Bapa dalam sorga, kami mau berdoa syafaat kepadamu. Kami mau berdoa di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa Bapa supaya masyarakat dapat menjaga lingkungan dan alam agar tidak terjadi bencana lagi ya Tuhan. Ajari kami Tuhan sesuai dengan tahun gereja kami saat ini Tuhan, kreatif menjaga lingkungan Bapa, supaya kami semua kreatif menjaga lingkungan kami. Adapun orang menabang pohon-pohon Tuhan, tapi maulah kami semua untuk menanam kembali reboisasi Tuhan, supaya alam kami tetap berseri, supaya alam kami tetap indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, supaya cuaca ekstrim di beberapa daerah terjadi saat ini, supaya kami semua masyarakat mau waspada untuk menjaga, berhati-hati semuanya ya Tuhan. Kami berdoa Bapak, karena pemerintah pusat kami Tuhan, supaya mau berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang ada di bawahnya, seperti pemerintah pusat kami yang ada di Jakarta mau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Tuhan, begitu juga kabupaten, semuanya berkoordinasi Tuhan, supaya bisa mengatasi bencana-bencana yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami Bapak, supaya Engkau memberikan kebijakan kepada mereka, supaya mereka bijak di dalam mengatur menata negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami berdoa Tuhan, buat bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, baik bantuan itu terhadap perempuan PKH ya Tuhan, begitu juga bantuan-bantuan yang lain terhadap anak-anak sekolah, begitu juga terhadap masyarakat Bapak, supaya bantuan ini tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya kami bisa menerima bantuan ini yang layak Bapa, yang layak yang kami terima Bapa. Begitu juga Bapa, kami berdoa Bapa buat kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah saat ini. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja semuanya. Ya, kita percaya walaupun pandemi belum berlalu, tetapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, dan kita percaya pandemi akan segera berlalu. Ini saatnya kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu kepada kami, berkat-Mu yang begitu luar biasa. Engkau sudah memberkati kami semuanya, memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengar firman-Mu saat ini bersama dengan semua yang mendengar acara ini. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberikan pengurapan-pengurapan yang luar biasa, sebagaimana Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas sebelumnya Tuhan. Dan kami terus bermohon supaya peralatan yang kami pakai
berjalan dengan baik dan kami dapat melaksanakan acara ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, urapan pengajaran akan Kau berikan kepada setiap orang yang mendengar. Buka pintu hati kami Tuhan, dan juga Engkau akan memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang akan hamba sampaikan nanti sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada jam ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14. Saya akan bacakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Jangan berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan hari ini mengatakan supaya jangan berpasangan dengan orang yang tidak seimbang. Bagaimanakah dengan orang yang tidak seimbang? Misalnya adalah orang yang percaya berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Itu namanya tidak seimbang. Jadi yang seimbang itu adalah orang yang percaya bersama dengan orang yang percaya. Begitu dia. Tapi boleh kita lihat di dalam firman Tuhan, hal-hal apakah yang tidak boleh bersamaan dipergunakan atau tidak boleh bersatu. Misalnya kita lihat di dalam Ulangan 22 ayat 9. Di sana dikatakan jangan engkau taburi kebunmu, kebun anggurmu dengan dua jenis bibit. Karena kalau ditanam dua bibit yang berbeda, maka yang tinggi akan menaungi yang pendek. Sehingga tanaman yang pendek itu, yang lebih rendah itu akan mati. Begitu juga di ayat yang ke-10 dikatakan bahwasanya keledai dan lembu jangan dipakai untuk membajak bersama-sama. Karena kalau pada saat keledai dan lembu itu dipakai untuk membajak bersama-sama, itu tidak seimbang. Karena lembu lebih besar, lebih kuat daripada keledai. Dan juga lembu lebih tinggi daripada keledai. Oleh karena itu, baik kekuatan mereka tidak sama. Jadi berarti tidak ada keseimbangan antara kedua hewan ini. Oleh karena itu janganlah engkau memakai untuk membajak satu sawah dengan dua ekor hewan yang berbeda. Jadi di sini diberikan contoh bahwasanya lembu dengan keledai tidak boleh dipakai bersama-sama untuk membajak sawah yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian ada lagi satu contoh, yaitu katanya kalau kita mau mencampur atau memakai benang untuk satu baju, janganlah dicampur benang yang satu dengan benang yang lain. Misalnya benang wol jangan dicampur dengan benang yang linen, karena itu akan merusak. Kenapa? Karena mutu benang itu yang wol berbeda dengan mutu benang yang untuk linen. Karena kekuatannya juga berbeda, sehingga kalau dia disatukan itu akan merusak dan hasilnya tidak akan bagus. Namun banyak imam-imam Baal yang memakai kain dari 2 atau 3 benang yang berwarna-warni dan mereka satukan itu. Sebenarnya itu tidak seimbang, tapi mereka itu bikin bersatu sehingga itu kain yang dipakai dari bermacam-macam benang itu mereka pakai itu di dalam acara-acara sihir-sihir atau acara-acara ritual-ritual kepercayaan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, Imamat 19 ayat 19 dikatakan bahwasanya kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Itu diulang lagi, janganlah kawinkan 2 jenis ternak. Merupakan pasangan yang tidak seimbang. Misalnya jangan kawinkan lembu dengan keledai tadi atau yang lain. Dan beberapa hal dari imamat ini hanya berlaku bagi bangsa Israel di bawah perjanjian lama. Yang berguna untuk menegakkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Allah, umat manusia digolongkan dalam 2 kelompok. Mereka yang ada di dalam Kristus dan mereka yang tidak ada di dalam Kristus.
Jadi ada dua golongan di dalam Alkitab dinyatakan bahwasanya ada umat yang percaya atau ada di dalam Kristus. Mereka percaya kepada Kristus. Dan ada di antara mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dan dia tidak ada di dalam Kristus. Ada dua jenis orang percaya. Pria atau wanita yang tidak rohani. Orang yang belum dilahirkan kembali, diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh kedagingan, diperbudak oleh hal-hal duniawi. Tapi yang kedua adalah pria dan wanita rohani yang menunjukkan kepada orang yang sudah dilahirkan baru dan mereka itu sudah memiliki roh, ya. Karena itu orang percaya jangan bersama dengan orang yang tidak percaya, walaupun itu secara sukarela ataupun tidak sukarela. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini meliputi hubungan dalam dunia usaha dan golongan rahasia, berkencan, pernikahan, dan persahabatan. Kasih orang-orang Kristen terus menerus dalam bahaya tunduk ke dalam lingkungan kafir di mana mereka hidup. Jadi maksudnya kalau orang percaya dengan orang tidak percaya berhubungan bersama, bekerja sama dan lain sebagainya, nanti kepercayaan mereka itu akan terganggu karena lingkungan yang ada di sekitarnya itu kemungkinan besar akan mengganggu dia. Oleh karena itu Paulus menyatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Artinya Roh Kudus diam di dalam hati kita, di dalam diri kita. Oleh karena itu sebabnya kita dilarang untuk minum minuman keras. Kenapa? Kalau kita minum minuman keras, mungkin pada saat kita minum dan kita minum terlalu banyak, kita lupa bahwasanya kita itu kalau sudah minum banyak, kita akan lupa kepada Tuhan dan mungkin kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dulu kami sering umpamanya mengadakan acara tahun baru dan kumpul di rumah teman dan dia menyajikan minuman keras. Ada yang mabuk, ada yang mengucapkan kata-kata yang tidak sepadan dan tidak senonoh. Dalam hal itu kita harus cepat-cepat berdoa dan mengajak dia supaya dia jangan melanjutkan lagi dengan minuman-minuman yang lain. Dan kita bilang kepada yang pemilik rumah, saya tidak takut, saya bilang kepada pemilik rumah, tolonglah jangan keluarkan minuman-minuman ini, karena ini tidak memuliakan nama Tuhan. Selain dari minum minuman keras, mungkin juga kita merokok, itu juga mengotori tubuh. Tapi kadang-kadang ada orang yang bertanya begini, mana ayatnya yang mengatakan bahwa dalam Alkitab itu tidak boleh merokok? Ayatnya tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi kita tahu dengan merokok itu badan kita, tubuh kita itu akan menjadi kotor, paru-paru menjadi kotor, penyakit pun akan datang. Bukan hanya kita, orang yang ada di sekitar kita juga akan menjadi bisa kena penyakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengemukakan bahwa setiap orang Kristen merupakan bait suci Allah, menggambarkan persekutuan antara kaum beriman sebagai anak laki-laki dan anak perempuan dari Allah. Yaitu katanya kaum laki-laki dan kaum perempuan itu adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu jangan kotori dirimu dengan makanan-makanan seperti minuman keras, jangan merokok, apalagi memakai narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya. Satu kali kami mengadakan KKI di Pulau Nias, bagian utara, Pulau Nias Utara. Terus kemudian di sana kami mengadakan KKI dan pada waktu saya membawa firman, saya sampaikan, Bapak jangan lagi lah kita ini minum-minum tua dan lain sebagainya. Karena meminum tua itu adalah merusak diri kita, karena tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Dan kemudian besoknya rupanya ada jalan menuju ke gereja itu
di pinggir jalan, di sudut jalan itu ada yang jual tua. Kemudian keesokan harinya kami mengadakan KKI lagi pada malam harinya, dan kemudian yang penjual tua itu datang. Pada saat saya berkhotbah, dia angkat tangannya. Gara-gara khotbahnya jualanku tidak laku lagi, tuaku nggak laku lagi. Rupanya hari itu tidak ada lagi yang mau minum tua ke tempatnya. Oleh sebab itu dia marah. Tapi kami waktu itu berdoa dalam nama Yesus, kami berdoa supaya dia diberi ketenangan dan dia jangan membuat onar di tempat itu. Dan pada saat itu tidak lama kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menyampaikan kebenaran kita memang banyak menghadapi masalah-masalah. Kita menghadapi kadang-kadang kita mau diancam. Barangkali kita diancam dan barangkali ada yang bilang dia mau membunuh kita. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Kebenaran harus kita sampaikan. Kalau ada anak kita yang merokok, kita kasih tahu. Tapi kadang-kadang dia tidak mau. Kalaupun kita kasih tahu jangan merokok, tapi dia merokok juga. Tapi setidaknya kita sudah harus menyampaikan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatannya juga. Begitu juga dengan tubuhnya, itu adalah bait suci Allah. Berarti dia sudah mengotori. Dan selain itu kita terus berdoa. Kalau kita ingat Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana seorang yang bernama Agustinus yang sangat jahat pada waktu awalnya. Dia itu merokok, saya tidak tahu merokok ya, tapi dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya. Dan kemudian ibunya berdoa terus untuk dia. 14 tahun ibunya berdoa untuk dia. Kalau dia tahu ibunya berdoa untuk dia, dia katakan, gak perlu mama berdoa untuk aku. Tidak perlu, urus saja urusan mama. Terus pada saat mamanya mau datang, mau masuk ke kamarnya untuk mendoakan dia, dia tidak mau. Dan kemudian mamanya berdiri aja di depan pintu, dia sebut namanya. Tuhan, anakku Agustinus ini membuat kelakuan-kelakuan yang menyakitkan hatimu. Aku minta ampun Tuhan, tapi aku bermohon supaya Engkau berikan dia roh pertobatan, supaya dia bertobat Tuhan. Dan doanya setelah 14 tahun didengarkan Tuhan, dan kemudian anaknya yang bernama Agustinus ini bertobat dan berubah. Akhirnya dia menjadi hamba Tuhan, yang sekarang kita sebut dia adalah Bapa Gereja. Bapak Ibu yang terkasih, kemungkinan besar ada juga di antara anak-anak kita mau mencoba untuk berpasangan dengan orang yang tidak seimbang, berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Dan pada saat kita memberitahu, janganlah nakku, kalian berpasangan dengan orang yang tidak seimbang, mereka akan berkata, apa salahnya? Nanti kami ikutin kepercayaan kami masing-masing. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah berpasangan dengan orang yang tidak seimbang. Oleh karena itu berusahalah untuk cepat-cepat berpisah supaya tidak ada terjadi pernikahan di antara orang-orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Karena hal ini bisa melemahkan komitmen, melemahkan integritas atau standar Kristen. Mereka itu akan merupakan pasangan yang tidak sepadan. Sebelumnya Paulus menjelaskan bahwa kalau disuruh tidak boleh berpasangan dengan orang yang tidak seimbang, bukan berarti anak kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus mengisolasi diri, bersembunyi di satu tempat supaya jangan bertemu dengan orang lain. Kita boleh saja Bapak Ibu bergaul, tapi kita berikan ketentuan-ketentuan. Selalu kita peringatkan anak-anak kita, sepupu kita, keponakan kita, saudara kita, supaya jangan berteman intim dengan orang yang tidak percaya. Jangan berteman intim dengan orang yang tidak seimbang, tidak percaya, itu yang tidak seimbang dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mendesak supaya setiap orang itu berhati-hati, supaya iman percaya mereka itu jangan sampai membagi-bagi kesetiaannya ke sana dan ke sini. Karena banyak yang kita lihat di antara orang-orang yang tidak sama kepercayaannya, akhirnya mereka itu juga tidak setia lagi kepada Kristus. Itu harus kita ingatkan apa sebabnya
dan kita harus ingatkan bagaimana akibat-akibatnya. Jadi untuk menghindari situasi yang merugikan ini, kita harus terus-menerus memberi nasihat, kita harus terus-menerus berdoa untuk mereka supaya mereka jangan melakukan hal-hal itu, supaya kesetiaan itu kepada Kristus akan tetap terjadi. Paulus bahkan mendesak orang yang berpasangan, jikalau ada orang yang sudah berpasangan dengan orang yang tidak percaya, jangan bubarkan pernikahan itu. Teruskan saja pernikahan itu, dan supaya setiap orang yang sudah percaya itu menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, menjadi surat-surat Kristus kemanapun mereka pergi, sehingga keluarga semua yang ada di sekitarnya dapat melihat bagaimana dia menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, dan dia berbuat segala sesuatu yang menunjukkan sifat-sifat Kristus, agar semua orang menjadi percaya. Dan biarlah apa yang disaksikan oleh yang orang percaya ini, bahwa Kristus itu adalah juru selamat. Hanya melalui Kristus itulah orang dapat masuk kepada kerajaan Bapa. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk kepada kerajaan Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Oleh karena itu orang-orang yang belum percaya akan menjadi saksi bagi Kristus terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi jangan sampai itu yang akan membahayakan iman orang-orang percaya ini. Tapi dia terus akan menjadi saksi dimanapun dia berada terhadap siapa saja, sehingga orang bisa semua melihat bahwa dia ini adalah surat-surat Kristus yang sedang berjalan. Bapak Ibu yang terkasih, belum terlambat kita terus akan mengingatkan anak-anak kita, sepupu kita, saudara kita, semuanya siapapun, supaya mereka itu tetap berjalan di koridor yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan janganlah berpasangan dengan orang yang tidak seimbang. Janganlah orang percaya berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Itu yang harus kita pegang, dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena Musa mengatakan bahwasanya, sampaikanlah ketetapanku, sampaikanlah undang-undangku kepada anak-anakmu dan kepada anak dari anak-anakmu. Itulah yang dipesankan oleh Tuhan kepada Musa, dan disampaikan Musa kepada umat Israel. Dan sekarang pesan ini disampaikan kepada kita semuanya. Semoga kita dapat melaksanakannya, dan semoga anak kita semuanya kita doakan supaya berpasangan dengan orang yang seimbang. Tuhan memberkati firman-Nya, dan Tuhan juga memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan saat ini kami sudah selesai untuk berkata-kata dengan arti kata jangan berpasangan dengan orang yang tidak seimbang. Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami untuk mengartikan daripada pembacaan kami pada hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan supaya dapat menghadapi COVID-19 dan juga Tuhan Omikron yang sedang marak-maraknya, dan juga Tuhan begitu banyak bencana-bencana alam, supaya mereka diberi hikmat bagaimana cara mengatasinya. Kami juga berdoa Tuhan supaya polisi dan TNI bersehati untuk dapat membawa keamanan bagi negeri kami ini. Bapa, kami berdoa kiranya tenaga medis juga kiranya Engkau yang akan memberikan kepada mereka kekuatan, vitamin surga, supaya mereka sanggup untuk mengurus orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon supaya Roh Kudus akan menghiburkan keluarga yang dimana keluarganya ada yang meninggal karena COVID. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan mengangkat COVID-19 dari negeri kami ini. Pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua.